dari Gereja Penyebaran Injil Setia Simbolon, kami penyuluh agama Kristen Kabupaten Samosir mengajak kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Sehingga namamu dipermuliakan.
Engkau pakai kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mengangkat setiap kekurangan dan kelemahan kami di dalam nama Yesus. Setiap intimidasi apapun bentuknya yang menghalang-halangi kami memuji nama Tuhan, setiap konsentrasi kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nama Tuhan dipermuliakan buat acara ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dari awal ibadah ini, pertengahan sampai selesainya Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Berkaryalah Kau Tuhan buat ibadah ini. Perlengkapi kami Tuhan dengan perlengkapan senjata Allah. Kami Tuhan memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Janji-Mu
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, Tuhan kami Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di tempat ini, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ada suatu harga yang harus kami lakukan Tuhan, dan Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Dan sebab itu kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yaitu seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana ini Kau mengurapi Tuhan. Kami yang hadir juga Kau mengurapi. Meteraikan kami Tuhan semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sampaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Sudah dapat? Kita sama-sama untuk membacakannya dengan bersuara, saudara. 1, 2, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Saya berikan judul pertemuan kita yaitu ibadah yang horizontal dan vertikal. Saudara-saudara kekasih, kalau kita melihat istilahnya vertikal, tentu kemana? Tentu ke atas. Kalau kita melihat ataupun membacanya kalau dibilang seperti horizontal, maka sesama kan begitu. Jadi di dalam kita beribadah, ibadah kita bukan hanya vertikal aja, tapi ibadah kita juga horizontal. Apa yang kita dapati di dalam kita ibadah secara vertikal dan secara horizontal. Karena kita mengerti, saudara-saudara, setiap orang Kristen, ciri-ciri secara lahiriah orang Kristen yaitu beribadah kepada Tuhan. Salah satu ciri orang Kristen secara lahiriah. Kenapa saudara? Kalau orang Kristen tidak datang beribadah khususnya hari Minggu, pasti dia akan merasa malu. Itu kalau dia sebenarnya orang Kristen yang biasa saja. Tapi ada juga orang Kristen yang tidak biasa-biasa saja. Artinya kalau dia beribadah, dia tidak beribadah, dia tidak merasa malu. Karena bagi dia itu bukan kebutuhan, tapi menomor dua kan atau nomor tiga kan Tuhan. Namun kalau dia orang Kristen yang benar-benar militan, orang Kristen yang benar-benar dia orang Kristen yang mengerti hidup dia di dunia ini, maka kalau dia tidak beribadah dia akan merasa malu. Tapi jangan sebagai rutinitas saja. Jadi dalam hal ini Paulus menekankan menulis surat kepada jemaat Ibrani supaya jemaat Tuhan di Ibrani itu jangan menjauhkan dalam ibadah. Ya. Jadi ibadah itu dalam kita beribadah kepada Tuhan sangat penting sekali. Itulah nomor satu. Itu merupakan satu napas kehidupan kita. Ibadah itu merupakan satu menjadi darah daging kita.
Sedangkan kalau ibu-ibu kami yang sudah pernah mengandung dan melahirkan, pasti maaf pada saat hamil sudah berapa bulan dia kepingin anaknya ini yang baik. Salah satunya dia datang beribadah, dan begitu. Karena apa? Karena anak dalam kandungan berapa bulan pun sudah bisa mengerti rohnya dengan musik. Kalau bapak ibu memasang lagu keras pada saat hamil, maka anaknya itu akan suka lagu-lagu keras. Tapi kalau lagu rohani, dia akan rohnya itu akan melihat. Jadi di dalam kehidupan kita, saudara, bahwa ibadah itu, kita kebaktian itu sudah menjadi darah daging dan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita sehari-hari mungkin makan ya, minum. Tapi secara rohani kita, ibadah itu harus kita akan alami luar biasa. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Paulus ingin mengharapkan jemaat Ibrani itu betul-betul komitmen dalam dia beribadah. Bukan hanya sekedar beribadah rutinitas, bukan hanya sekedar ibadah ya sebagai orang Kristen, tapi memang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, wah luar biasa, saudara. Terus terang aja, pada saat pertemuan sekali saya sama ibu semua orang ini, 1-2 minggu lalu, langsung saya cium dia kiri kanan, saudara, karena masih hol, saudara. Ya rindu gitu ya. Nah tadi lagi, saudara, kenapa saudara? Karena saya sudah anggap ibu ini sebagai orang tua kita di sini ya. Jadi perjumpaan saya sama orang tua menjadi suatu kebahagiaan. Sudah berjumpa dengan paribannya juga satu kebahagiaan ya, begitu ya, waktu masih muda ya kan, gitu ya. Nah, apalagi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, luar biasa. Yang menjadi permasalahan, apakah saya dan saudara menjadi satu rutinitas berjumpa dengan Tuhan? Itu yang perlu kita lihat, saudara. Kenapa, saudara? Di dalam kita ibadah kepada Tuhan secara vertikal, itu ada berkat yang Tuhan kasih sama kita. Yang pertama, saudara, ada 4 berkat dalam ibadah kita kepada Tuhan, yaitu ada kekuatan baru. Itu yang pertama, saudara. Kenapa, saudara? Di dalam kita beribadah secara vertikal kepada Tuhan, apakah itu dalam kehidupan kita bergereja, apakah itu dalam kehidupan kita pribadi, saat teduh, saat siang, saat malam, ataupun kebaktian week dan sebagainya, pokoknya kita beribadah secara vertikal, kita akan mengalami suatu kekuatan baru yang kita alamin. Karena saya dan saudara punya pergumulan-pergumulan dalam persoalan kita masing-masing, kita butuh pertolongan, yaitu Tuhan Yesus. Itu adalah kekuatan baru, saudara. Jadi setiap kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita, ada kekuatan baru yang mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saya jumpa dengan istri saya setiap hari, saudara, mungkin saya makin dikit, saudara. Kenapa? Saya makan sedikit aja, menurut saya sudah begini, saudara. Kenapa? Suka cita. Ada suatu kegembiraan, ada suatu semangat hidup. Itu berjumpa dengan istri. Jadi kalau kita sudah intens, akrab, bergaul dengan Tuhan, maka ada berkat kekuatan baru yang kita terima, sehingga kita bagikan burung raja wali, kita terbang tinggi, saudara. Bukan terbang tinggi bagaikan raja wali, saudara ya. Itulah kekuatan kita, itulah berkat yang kedua. Ada kekuatan naik ke atas. Karena kita dikatakan firman Tuhan, kita bukan jadi tapi menjadi kepala. Tapi jangan menjadi kepala batu. Ya, istri saya bilang, ya kirim ikan asin kepala batu. Beli 2 kilo, sampailah ke Jakarta. Bagi sama teman. Katanya, enak bunda. Ada kiriman ayah lagi. Jangan lupa ya, kepala batu itu ya.
Itu baru kemarin sama Pak Sambo kami beli 2 minggu lalu. Tapi saudara, kita mempunyai kekuatan. Yang pertama, 4 berkat ibadah kita vertikal, kekuatan baru. Yang kedua, kekuatan naik ke atas. Jadi iman kita saudara jangan makin mundur, tapi makin naik tangganya. Mungkin kita yang udah pernah ke Jakarta, pernah lihat ataupun di Medan pernah lihat gedung tinggi. Ya, saya udah pernah sampai ke 100 tingkat. Saudara, bukan jalan kaki saudara ya, bukan naik tangga saudara, tapi pakai lift. Iya, kalau naik tangga, aku rasa udah gini-gini saya ya, begitu ya. Iman kita harus naik, jangan mundur. Itu mundur bukan orang Kristen namanya. Dalam kamu seorang Kristen, tidak ada istilah mundur. Amin. Dalam orang Kristen, setelah kamu seorang Kristen, ada kekuatan naik ke atas. Saudara punya anak 1, punya anak 2. Betul? Punya anak 2 ingin 3. Punya 3? 4. 4? 5. 5? 6. 6? 7. Masalah nanti menjadi apa persoalan? Yang penting ada anak kan gitu ya. Itu saudara. Jadi harus ada kekuatan naik terus. Jangan lemah iman kita. Bapak pendeta ini banyak lagi bicaranya, banyak persoalan, banyak utang saya. Saudara, utang saya banyak saudara. Ya, di mana utang saya ada. Saudara. Utang apa? Utang nyawa kepada Yesus. Kenapa? Kalau aku tidak beritakan Injil, celakalah aku. Itu utang saya saudara sama Tuhan. Jadi kemanapun saya siap melayani Tuhan. Nggak ada punya sepeda motor, ada yang catat sepeda motor, ya kan gitu. Naik sepeda motor. Tapi nggak punya mobil, catat mobil. Yang penting kita bayar harga kepada Tuhan. Tuhan itu berkatnya kepada kita. Yang ketiga saudara, yang pertama ada kekuatan baru, yang kedua ada kekuatan naik ke atas. Kita tidak akan mundur. Sebagai orang Kristen tidak akan mundur, maju terus. Apapun persoalan-persoalanmu, saudara-saudara, itu dengan sendirinya akan selesai bersama Yesus. Kata firman Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia memelihara kamu. Serahkan aja saudara. Saya serahkan sekarang. Mau persoalan saya mau jadi apa, serahkan sama Tuhan. Saudara, hari ini istri saya sudah diperiksa di Kota Subroto. Ada tumor di sininya. Untuk tumor Cina. Minggu depan akan dioperasi. Hari Kamis. Anak dalam kandungan. Bagaimana saudara? Maka saya tadi telepon berencana hari Kamis mau dioperasi. Tadi dicek darah, tadi USG, anak saya sudah 7 bulan lebih, sehat semua saudara. Amin. Kenapa? Karena istri saya 51 tahun, jadi hamil, jadi bentukannya kan begitu saudara ya. Tapi ada misteri Tuhan. Amin. Ada kekuatan. Dan kata istri saya tadi, ayah, puji Tuhan, aku darahku sehat. Nggak COVID ya, pasien itu nggak COVID juga ya. Anak dalam kandungan sehat. Mungkin hari Kamis operasi pagi, betul. Semua berdoa, amin. Dan istri saya katakan kirim salam sama jemaat Tuhan, sama kita semua, sama ibu. Lalu katanya 1 kipas angin dari saya di gereja. Amin. Ya, karena saya kasih tadi kipas angin lah ya 1 sama aku. Janji iman yang dikasih. Ya, mungkin nanti penyuruh ada surat kasihnya untuk tambah 1 ini atau 2. Haleluya. Iya, karena tadi kan waktu telepon tadi saya kepaparkan sini. Apa yang harus kita perbuat bunda, saya bilang. Tidak, udah kita sanya lah sama saya 1. Dan gimana bu ya? Tapi jangan minggu depan, jangan dulu ya. Karena ada operasi dia kan begitu ya. Iya, ya nanti kalau 1 ya biasanya kalau 1 dari ibu mungkin saya 1 dari saya kan begitu ya. Saudara, ada kekuatan kita maju ke depan.
Jadi kekuatan baru, kekuatan naik ke atas, ada kekuatan maju ke depan. Jadi jangan ada kekuatan mundur, tapi kekuatan maju ke depan. Ya, persoalan-persoalan dengan sendirinya akan tersingkir. Maju terus. Itulah kalau orang Kristen ini bisa. Orang Kristen yang betul-betul yang kuat akarnya. Saudara pernah melihat kacang hijau? Pernah? Saya teringat waktu SD taruh kapas dengan air yang lembab, taruh kacang hijau, taruh ke tempat yang gelap-gelap, dengan taruh seperti itu tapi tempat yang terang. Mana yang kuat pertumbuhannya? Yang kuat pohon kacang hijaunya. Gelap. Yang gelap kuat atau yang terang? Gelap. Tumbuhan yang gelap itu. Yang gelap pun. Yang gelap itu kuat? Enggak lah. Kacang hijau ditaruh ke atas cuma gelap sama yang terang, pasti pertumbuhannya akan yang kuat ya? Yang terang, karena ada sinar matahari. Kalau yang gelap, jangan jadi anak gelap, kan gitu ya. Kalau kita lemah, itu kita ada gelap. Gelap iman kita, gelap pengharapan kita, gelap segala kekuatan kita. Tapi kalau kita ada sinar kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan menyinari hidup kita, semua kita pandang indah. Amin. Orang menghina kita, orang mencaci kita, senyum. Kan begitu ya. Apapun kata orang, senyum aja saudara. Oleh sebab itu ada kekuatan maju ke depan. Tapi kalau saudara dikata orang mencuri, Anda senyum gitu, itu kan lain cerita ya. Jadi kalau mencari Tuhan, apapun ceritanya maju terus. Sok bibelan katanya. Sok rohani. Ya yang penting kita pelaku kebenaran firman Tuhan. Lalu kalau sudah ada kekuatan maju ke depan, apapun persoalan kita hadapi di sana, kita akan dapat selesaikan. Jangan kita minta sama Tuhan, Tuhan menyelesaikan. Enggak, tapi kita berdoa supaya kita dapat menyelesaikan persoalan itu. Sehingga persoalan itu datang lagi. Persoalan yang sama, kalau kita sudah menyelesaikan persoalan itu. Yang keempat, di pintu surga terbuka. Efata, maka terbukalah pintu surga tercurah bagi kita. Haleluya. Untuk itu saudara, kalau kita berkat kita ibadah vertikal, maka pintu surga terbuka. Ya enak banget saudara. Kalau saudara menuang kopi ataupun energen dan sebagainya, potong, tuangkan gini sampai habis kan. Setelah habis baru kocok dengan air dan sebagainya. Kalau pintu surga sudah terbuka, kita pun nggak bisa lagi bilang apa-apa, betul? Tercurah berkat gitu, hanya bilang terima kasih Tuhan, hanya begitu aja kan? Maaf kepada Bang Lampu, pada saat dia diangkat menjadi penyerahan pendidikan Kristen, dia akan bersyukur kan? Enggak Tuhan, enggak, dia akan bersyukur dengan istrinya waktu itu, terima kasih, begitu Bang kan? Nah, saudara juga begitu, saudara bersyukur. Di antara ratusan yang ada di setelah musim ini, yang ingin jadi penyuluh untuk PNS pun saudara, Anda terpilih dan bersyukur itu, amin. Karena pintu surga terbuka bagimu. Kata firman Tuhan, kalau Tuhan sudah membuka, kalau Tuhan sudah menutup, selagi ada buka pintu surga, minta, ambil bagianmu. Jangan minta bagian orang lain, bagianmu. Marah Tuhan nanti. Kan begitu. Saya minta bagian saya sama Tuhan. Tuhan, walaupun saya punya istri sekarang yang umurnya 51 tahun, tapi saya meminta kepada Tuhan, kalau memang Tuhan memberikan anak bagi saya, jadilah. Ya jadi. Dengan iman.
Walaupun dalam keadaan COVID, ya kan begitu saudara ya. Tapi jangan saudara. Saya percaya jemaat Tuhan di sini juga punya keinginan. Tuhan mungkin belum punya keturunan. Saat ini saya berdoa supaya saudara punya keturunan. Amin. Mungkin saudara punya keturunan 1, tapi saudara mau minta 2. Mungkin sudah berapa tahun belum punya anak, tapi Tuhan akan memberikan. Amin. Saudara, mungkin ibu pemborong yang lain sudah tahu pergumulan saya. Berapa puluh tahun saya rumah tangga. Saya berikan bagi saya. Dan ini juga Tuhan berikan saudara. Yang asli saudara. Amin. Bukan sebelum itu asli juga saudara ya. Tapi Tuhan berikan. Karena ada komitmen. Selagi buka surga minta. Mungkin cuma Tuhan di sini mau punya anak, minta kepada Tuhan. Amin. Karena saya tahu cuma Tuhan kita juga pergumulan yang punya keturunan. Haleluya. Saya tahu cuma Tuhan di sini juga punya diri hutang. Bukan penyuluh ini ya, hutang. Kalau penyuluh ini tak punya hutang ini. Cuma Tuhan di sini pasti ada punya hutang. Amin. Mau Tuhan bayar hutangmu? Cuma Tuhan di sini. Mana cuma Tuhan di sini? Angkat tangan dulu, ini cuma Tuhan yang asli. Iya. Ibu punya hutang? Enggak. Iya. Sama Tuhan punya utang. Iya. Di antara jemaat Tuhan di sini ada komitmen punya janji iman, tapi tidak dilakukannya. Bayar hutangmu tuh ibu, janji imanmu. 2-3 tahun lalu kau sudah berjanji sama Tuhan, tapi kau tidak membayar sampai saat ini. Jangan sampai Tuhan menutup pintunya, karena janji imanmu tidak kau genapi. Kalau janji imanmu kau genapi, pintu Tuhan akan buka. Selagi pintu surga terbuka, mari kita minta pada Tuhan. Hari ini saudara mau minta apa sama Tuhan? Selagi pintu Tuhan terbuka. Amin. Khususnya bagi jemaat dan pergumulannya. Untuk saudara saat ini sedikit apa-apa pergi ke tempat orang pintar, tinggalkan itu. Jangan cari orang-orang pintar, ya. Tapi carilah Tuhan sumber kehidupan itu. Amin. Yang selanjutnya saudara, itu tadi yang vertikal. Sekarang ibadah yang horizontal. Apa itu horizontal saudara? Sesama saudara. Kita lihat di sini saudara kekasih, ya. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 15. Bisa ada yang membantu saya, tolong. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 15. Yesaya pasal 1 ayat 11. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 15. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia sulung. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia semua orang. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu dibuka, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah diri. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku.
Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, keadilan orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain bersumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dan dari negeri itu. Ya, makasih Bu. Ya. Jadi saudara kita lihat di sini, saudara, ibadah horizontal, saudara, pada ayat 11 dikatakan korban bakaran dilaksanakan dengan baik. Tapi bagaimana sikap Tuhan? Aku sudah jenuh. Pada ayat 12 dikatakan kebaktian lancar banget. Bagaimana sikap Tuhan? Siapa yang mengotorin baik suci itu? Pada ayat 13 dikatakan persembahan jalan baik. Bagaimana sikap Tuhan terhadap mereka? Baunya kejijikan bagiku. Ayat 13 mengatakan perayaan keagamaan juga oke, baik saudara. Tapi bagaimana sikap Tuhan melihatnya? Aku benci melihatnya. Pada ayat 14 dikatakan persekutuan doa ramai kunjungi jemaat, ibadah banyak kunjungi jemaat. Tapi bagaimana sikap Tuhan? Aku memalingkan muka. Kenapa saudara? Apa yang salah di sini saudara? Jawabannya dalam umat Yehuda di zaman Yesaya hanya melaksanakan ibadah secara vertikal saja. Namun melupakan dimensi kedua, yaitu ibadah horizontal, di mana relasi dengan sesama manusia berantakan sama sekali, melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan, kemunafikan dan sebagainya saudara. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam tindakan kita ibadah secara horizontal? Yang terakhir dikatakan tadi saudara, apa itu? Bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat. Usahakanlah. Saudara dikatakan sini apa? Usahakanlah keadilan. Baru kendalikanlah orang kejam. Lalu apa lagi saudara? Berlakulah baik dan kunjungi kepada janda-janda dan sebagainya. Sudahkah kita penyuluh? Kita di sini mengunjungi yang lain? Adakah gerakan penyuluh non PNS dan PNS? Ayo kita ke panti asuhan dulu, beribadah di sana. Adakah kita ke sana, ke mungkin panti asuhan lansia, misalnya Pak di sini, ke sana kita beribadah, kita bawa roti. Haleluya. Mau kan penyuluh-penyuluh? Mau? Sudah dilakukan. Udah? Udah pernah lakukan? Sudah. Sudah dan belum? Secara umum gimana? Saudara-saudara sih dalam Yesus, itulah ibadah kita secara horizontal dan vertikal. Jadi horizontal kita perhatikan. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang di kedai-kedai kopi, di tempat-tempat yang lain yang tidak beribadah, kita ajar. Ayo. Supaya apa saudara? Supaya berkat secara horizontal dan vertikal kita miliki. Saudara-saudara ingin memiliki berkat vertikal, ingin memiliki berkat secara horizontal, yaitu mengasihi saudara seiman, memperhatikan, menolong. Tapi Pak, kalau kita tolong terus saja, dia punya uang, akhirnya sampai 2 juta, uang gimana kan gitu ya? Saudara punya hikmat dong. Ya. Tolong Pak orang yang masih bisa ditolong. Oleh sebab itu saudara, saya tidak memperpanjang waktu kita, tapi mari saya mau menekankan vertikal, ada 4, horizontal, ayat yang tadi terakhir kita perhatikan. Yatim piatu, janda-janda, kita perhatikan orang-orang yang perlu kita perhatikan. Pak, saya juga perlu diperhatikan. Kan gitu ya. Nggak ada rasa saudara. Selain kita masih bisa bernafas, layanilah sesama manusia.
Karena itu kasih ya. Orang Kristen tekanannya kan kasih kepada Kasih Tuhan Allah. dengan segenap. Itulah ibadah yang kasihlah sesama manusia. Itulah ibadah horizontal. Kan begitu saudara. Dan itulah yang menunjukkan pada salib Kristus di kayu salib. Mari kita tutup mata. Bapa surgawi, terima kasih kami ucapkan Bapa. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan atas kasih sayang-Mu berikan semua. Bapa kami pendeta, kami dari kantor Depa Tuhan, mau ibu kami Tuhan, penyuluh seluruhnya Tuhan, kami mengucap syukur. Karena Tuhan dapat memberikan kuasa, memberikan waktu bagi mereka beribadah kami di gereja kami ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang datang dari kantor Depa Bapak, beserta penyuluh ini Tuhan, menjadi keluarga yang luar biasa, menjadi penyuluh yang membuat Kabupaten Samosir menjadi benar-benar Tuhan melakukan kehendak-Mu. Dan percaya Kabupaten Samosir penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu terjadi bagi Kabupaten Samosir melalui Bapak kami yang dari kantor Depa, melalui penyuluh ini Tuhan. Kau berkati Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas kehadiran mereka sampai tiba di sini. Kami sudah bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang bisa kami melakukan ibadah melalui Bapak Pendeta, melalui kumpulan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati, dan kami percaya Allah menyertai mereka. Pelayanan mereka masih berulang-ulang mereka Tuhan di Kabupaten Samosir, melayani jiwa-jiwa yang ada di Kabupaten Samosir, sehingga Tuhan penyuluh Tuhan menjadi tanda bukti untuk memberikan kekuatan baru bagi seluruh rakyat Samosir Tuhan, terlebih Tuhan Kecamatan Palipi. Kau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta Roh Kudus memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput orang percaya. Dan terimalah berkat, tercurahlah berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin.